Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, yang mana kita sampaikan beberapa kisah orang-orang terdahulu yang soleh untuk kita ambil pelajarannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Hudzaifah al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau merupakan musuh kemunafikan dan teman keterbukaan. Beliau dikenal dengan sosok sahabat Nabi SAW, yaitu musuh kemunafikan dan teman keterbukaan. Artinya beliau tidak suka dengan sifat-sifat orang-orang munafik yang dia menyembunyikan, kemudian tidak mau berterang-terangan, dan dia suka itu teman keterbukaan. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah yang dikenal ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, maka beliau Hudzaifah bin al-Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, tentang kejahatan. Coba kenapa anak-anak semuanya? Ketika orang-orang pada tanya kebaikan, beliau tanya tentang kejelekan. Kenapa? Makhafatan, khawatir akan tertimpa padanya. Maka beliau menanyakan tentang kejelekan biar terhindar. Dan beliau adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu oleh umatnya kedatangannya, di mana beliau adalah salah seorang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Maka di sini kita lihat dalam kisahnya bahwa penduduk Madain keluar berduyun-duyun untuk menyambut kedatangan wali negeri mereka yang baru diangkat oleh Amirul Mukminin, itu Umar bin Khattab. Mereka menyambutnya karena telah lama hati mereka rindu untuk bertemu muka dengan sahabat Nabi yang mulia ini. Siapa tadi? Adalah Mu'ad atau Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman yang ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya. Mereka sudah rindu ingin ketemu beliau, yang telah banyak mereka dengar mengenai kesolehan dan ketakwaannya, tidak ketinggalan tentang jasa-jasanya dalam membebaskan tanah Irak. Jadi sebelum beliau datang ke Madain, beliau sudah dikenal sebagai sosok sahabat Nabi SAW yang berjuang untuk membebaskan tanah Irak. Nah, ketika mereka sedang menunggu rombongan yang hendak datang, tiba-tiba muncullah di hadapan mereka seorang laki-laki dengan wajah berseri-seri. Wah, datang seorang laki-laki yang wajahnya berseri-seri. Ketika
Mereka pada menunggu. Ia mengendarai seekor keledai yang punggung yang dialasi kain usang. Punggung yang dialasi kain usang. Pakai keledai, sudah seperti itu, punggung keledainya dengan kain yang usang. Dikasih lapaknya. Kedua kakinya terjuntai ke bawah. Kedua tangannya memegang roti serta garam. Roti sama garam dipegang, dia di atas keledainya, kemudian kakinya ke bawah, sedangkan mulutnya sambil mengunyah. Ya, mulutnya mengunyah makanan. Ya, sambil di atas keledai sambil mengunyah makanan. Ketika ia berada di tengah-tengah orang banyak dan mereka tahu bahwa orang itu tidak lain adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Subhanallah, ini ternyata orang yang datang tadi dengan penampilan yang sederhana, bahkan tadi alasnya adalah yang sudah usang, kemudian dia sambil makan roti, sambil mengunyah rotinya, ternyata ini adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Mereka bingung dan hampir-hampir tidak percaya. Oh, apa iya ya? Itu Hudzaifah bin Al-Yaman ya? Kok tampilnya sederhana sekali? Mereka akhirnya tanya-tanya. Apa yang membuat mereka heran? Bahwa sosok seperti apakah yang sebenarnya mereka harapkan dari orang pilihan Umar tersebut? Ketidakpercayaan mereka itu bisa dimaklumi karena pada masa kerajaan Persia yang terkenal itu, atau pada masa sebelumnya, tidak pernah diketahui ada pemimpin semulia ini. Nah, Hudzaifah terus berjalan. Hudzaifah terus berjalan dengan kondisi yang demikian. Sedangkan orang-orang berkerumun dan mengiringinya. Ketika ia memperhatikan, mereka menatapnya seolah-olah menunggunya untuk mengucapkan sesuatu. Orang-orang pada mengerumuni, mengelilingi, kemudian seakan-akan dia akan mengucapkan sesuatu. Ia pun memandangi mereka dengan tatapan yang tajam, menyelisik sembari berkata. Hudzaifah pun melihat, oh, ini orang pada nunggu-nunggu saya ini. Ya, melihat dengan pandangan yang tajam, kemudian sambil berkata, jauhilah oleh kalian tempat-tempat fitnah. Hudzaifah bin Al-Yaman menyampaikan kepada orang-orang tadi, pada masyarakat, jauhkanlah atau jauhilah kalian dari tempat-tempat fitnah. Di manakah tempat-tempat fitnah itu? Wahai Abu Abdillah, ada yang menyangkut. Ketika suruh menjauhi tempat-tempat fitnah, di manakah tempat-tempat fitnah, wahai Abu Abdillah? Tanya mereka. Akhirnya Hudzaifah bin Al-Yaman ini menjelaskan bahwa pintu-pintu para pembesar, kalian masuk menemui mereka dan mengiyakan ucapan palsu serta memuji perbuatan baik yang tidak pernah mereka lakukan. Jadi Anda datang ke pembesar, kemudian mengiyakan apa yang dikatakan yang dikatakan oleh pembesar tadi. Kemudian Anda memuji sesuatu yang tidak dia lakukan. Ini adalah fitnah. Pintu fitnah. Ketika seseorang memuji atasan yang ia tidak melakukannya, itu pintu fitnah. Kenapa coba? Karena dia bahasanya ingin mencari perhatian aja. Ini fitnah. Kemudian dia mengiyakan apa yang dikatakan oleh sang pembesar tadi. Sementara misal ya, sesuatu yang tidak benar, tapi dia mengatakan iya benar, maka ini adalah fitnah. Maka Hudzaifah bin Al-Yaman berpesan, wahai anak-anak semuanya, agar menjauhi tempat-tempat fitnah. Tempat-tempat fitnah ini. Suatu pernyataan yang luar biasa dan menakjubkan dari ucapan yang mereka dengar dari wali negeri yang baru ini. Orang-orang segera mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada yang lebih dibencinya dari semua yang terdapat di dunia ini, begitupun yang lebih hina dalam pandangan matanya daripada kemunafikan. Jadi beliau tidak suka dengan sifat munafik ini, yang dia berpura-pura di hadapan seseorang.
Pernyataan ini sekaligus merupakan ungkapan yang paling tepat bagi kepribadian wali negeri baru, sekaligus sebagai sistem yang akan ditempuhnya dalam pemerintahan. Luar biasa dari prinsip beliau, di mana beliau tidak suka kepada kemunafikan. Jadi bentuk tadi, model-modelnya adalah ketika pimpinan salah mengatakan iya benar, atau mungkin memuji pimpinan sementara pimpinan itu tidak melakukannya. Ini adalah bentuk-bentuk daripada fitnah. Jadi diingatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman memasuki area kehidupan ini dengan bekal istimewa. Di antara ciri-cirinya ialah anti kemunafikan. Ditekan dari awal bahwa beliau tidak suka kemunafikan, musuh kemunafikan, dan teman keterbukaan. Dan beliau anti kemunafikan dan mampu melihat jejak dan gejalanya, walau tersembunyi di tempat-tempat yang jauh sekalipun. Tidak ada seseorang yang menyembunyikan kemunafikannya, tapi beliau akan mengetahui dari ciri-cirinya, dari dohirnya. Sejak ia bersama saudaranya, yaitu Safwan, menemani ayahnya menghadap Rasulullah SAW, dan ketiganya memeluk Islam. Sementara Islam menyebabkan wataknya bertambah terang dan cemerlang. Jadi dengan masuk Islam, tambah otaknya cemerlang. Maka ia benar-benar menganutnya secara teguh dan suci, serta lurus dan gagah berani. Ia melihat kepengecutan, kebohongan, dan kemunafikan sebagai sifat yang rendah dan hina. Setelah beliau menganut agama Islam dan juga Safwan menganut agama Islam, tambah kuat bahwasanya kemunafikan, kebohongan adalah sifat yang tercela. Sehingga dia tambah semangat, tambah berani dalam menampakkan kebenaran ini. Itulah bagaimana ya para penduduk Madain sudah menunggu-nunggu kedatangan daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan musuh kemunafikan dan teman keterbukaan. Kemudian bagaimana kepribadian Hudzaifah bin Al-Yaman ini, yang merupakan didikan Nabi Muhammad SAW, hasil gemblengan Nabi Muhammad SAW, bahwa Hudzaifah terdidik di tangan Rasulullah SAW yang membawa cahaya yang terang bagai cahaya subuh. Tidak ada yang di sisi kehidupan beliau yang tersembunyi, dan tidak pula ada rahasia terpendam dalam lubuk hatinya. Jadi beliau menyukai terang-terangan dan jelas sebuah permasalahan. Beliau adalah seorang yang benar dan terpercaya, mencintai orang-orang yang teguh membela kebenaran. Jadi beliau suka dan mencintai orang-orang yang membela kebenaran dan terang-terangan, dan sebaliknya mengutuk orang-orang yang berbelit-belit, ria, dan culas, juga bermuka dua. Dia nggak suka kepada orang-orang yang culas, bermuka dua, ria, berbelit-belit, tidak terang-terangan. Ini merupakan sifat-sifat kemunafikan. Maka beliau, Hudzaifah bin Al-Yaman, tidak suka. Dan kepribadian beliau adalah orang yang suka terang-terangan. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menyemai bakat Hudzaifah ini agar tumbuh subur dan berkembang daripada di area ini, yakni dalam pangkuan agama Islam. Jadi untuk mengembangkan bakat beliau, kepribadian beliau, dia lebih tangguh, lebih berani, tidak suka kemunafikan dan suka keterbukaan, maka Islam sebagai solusinya. Belajar di hadapan Rasulullah SAW, di lingkungan Rasulullah SAW, dan di tengah-tengah golongan besar kaum perintis dari para sahabat Rasulullah SAW. Bakatnya ini benar-benar tumbuh nyata hingga ia berhasil mencapai keahlian dalam membaca tabiat
dan air muka seseorang. Karena begitu cerdasnya beliau bisa menebak atau mengira-ira kondisi seseorang dari lihat raut mukanya, dari wajahnya. Beliau mengetahui kondisi seseorang, ya, yaitu dengan perkiraan beliau. Ia dapat mengetahui rahasia di balik wajah seorang dalam sekejap pandangan, dan tanpa susah payah akan mampu menyelidiki rahasia-rahasia yang tersembunyi serta simpanan yang terpendam. Subhanallah. Ini maka ada istilah mahfudzat siratul mar'i tumbi'u an sariratihi. Gerak-gerik seseorang itu akan nampak, menunjukkan apa yang ada dalam dirinya. Jadi siratul mar'i tumbi'u an sariratihi, gerak-gerik seseorang menunjukkan apa yang ada dalam dirinya. Maka Hudzaifah bin Al-Yaman ini memahami gerak-gerik seseorang dari wajahnya, akan oh ini lagi kondisi susah, ini lagi kondisi susah payah misal. Maka ini merupakan kecerdasan daripada Hudzaifah bin Al-Yaman yang merupakan didikan Rasulullah SAW. Kemudian kemampuannya dalam hal ini telah sampai kepada apa yang diinginkannya, hingga Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikenal sebagai orang yang penuh dengan inspirasi, cerdas dan ahli, sering juga mengandalkan pendapat Hudzaifah, karena beliau Hudzaifah terkenal orang yang cerdas tadi, kemudian inspirasinya tinggi, maka diandalkan oleh Umar bin Khattab pendapatnya. Bagaimana pendapat Hudzaifah bin Al-Yaman ini? Jadi hargai oleh beliau. Begitu pula ketajaman pandangannya dalam memilih tokoh dan mengenali mereka. Jadi tajam ketika melihat si A, si Fulan, si B. Jadi lihat kondisinya, dia memahaminya. Dan Hudzaifah telah dikaruniai pikiran yang jernih hingga menyebabkan sampai pada suatu kesimpulan bahwa sesuatu yang baik dalam kehidupan ini adalah yang jelas dan gamblang. Kata beliau bahwa diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang baik dalam kehidupan ini adalah yang jelas dan gamblang. Kita bisa rasakan anak-anak semuanya, ketika kita semuanya dalam langkah itu jelas, gamblang, terarah, akan mudah untuk semuanya. Sampai dalam muamalah, jual beli dan seterusnya, kalau jelas, gamblang, akan mudah. Harga jelas, kemudian pembeli juga jelas, akan gamblang. Tapi yang kadang menimbulkan permasalahan karena tidak ada kejelasan. Nah, kita ambil pelajaran di sini. Kemudian sebaliknya, yang jelek ialah yang gelap atau samar-samar. Gelap dan samar-samar itu menunjukkan kejelekan. Jadi kalau orang sudah menjelaskan nggak jelas, ya, kemudian jual beli nggak jelas, ijab kabul nggak jelas, ini menjadikan samar-samar, menunjukkan kejelekan. Yang gelap atau samar-samar, ya, merupakan kejelekan. Karena itu orang yang bijaksana hendaklah mempelajari sumber-sumber keburukan ini dan kemungkinan-kemungkinannya. Jadi inilah pelajaran besar apa yang diambil oleh Hudzaifah bin Al-Yaman adalah dengan cara terang-terangan, jelas permasalahannya, maka ini bisa dipraktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya tumbuhnya masalah, tumbuhnya sesuatu dalam kesalahpahaman, ketidakjelasan, sehingga menjadikan sesuatu itu jelek. Nah, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah radhiyallahu an terus-menerus mempelajari kejahatan dan orang-orang jahat. Ya, secara umum orang kan mempelajari yang baik-baik. Ini malah mempelajari kejahatan dan orang-orang yang jahat. Kemunafikan dan orang-orang munafik. Dia kaji kemunafikan dan orang-orang munafik. Ia berkata,
Orang-orang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tetapi saya menanyakan kepadanya tentang kejahatan. Ini yang saya sampaikan di mukadimah tadi. Kenapa? Karena takut akan terlibat di dalamnya. Jadi alasan beliau menanyakan kejahatan karena takut nanti terjerumus dalam kejahatan tersebut. Jadi ketika orang-orang banyak yang bertanya tentang kebaikan, saya bertanya tentang kejelekan. Makanya ada istilah syair mengatakan, "Araftu asyarra la li syarri, lakin litauqih." Aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kejelekan tersebut. Seperti misal, tahu kesyirikan. Biar kita tidak terjerumus pada kesyirikan. Tahu itu haram. Tahu itu perkara yang dilarang. Maka biar kita tidak terjerumus dalam perkara yang dilarang. Suatu saat saya bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kita berada dalam kejahilian dan diliputi kejahatan. Lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Apakah di balik kebaikan ini ada kejahatan? Maka beliau menjawab, ada. Kemudian saya bertanya, kemudian apakah setelah kejahatan masih ada kebaikan? Beliau menjawab, benar. Setelah kejahatan ada kebaikan? Benar, ada. Tetapi kabur dan bahaya. Tetapi kabur dan bahaya. Setelah ada kejahatan, apa ada kebaikan? Ada. Tetapi kabur dan bahaya. Saya bertanya, apa bahaya itu? Beliau menjawab, yaitu segolongan umat mengikuti sunnah yang bukan sunnahku. Segolongan umat yang mengikuti sunnah tapi bukan sunnahku, bukan tata caraku, dan mengikuti petunjuk yang bukan petunjukku, yaitu mengikuti petunjuk tapi bukan petunjuk Rasulullah SAW. Ini kabur dan berbahaya. Kenalilah mereka dan laranglah. Kenailah mereka dan laranglah. Saya bertanya lagi, kemudian setelah kebaikan tersebut, apakah masih ada lagi kejahatan? Setelah kebaikan tadi, apakah ada kejahatan? Beliau menjawab, ada. Yakni para dai, ya, yang menyeru di pintu neraka. Dai yang mengajak kepada neraka, ke pintu neraka. Barang siapa menyambut seruan mereka, mereka melemparkan ke dalam neraka. Kemudian kutanyakan kepada Rasulullah. Kemudian kutanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang harus saya perbuat bila saya menghadapi hal demikian? Ketika ada dai-dai penyeru mengajak kepada neraka jahanam, apa yang harus saya lakukan menghadapi hal demikian? Maka Rasulullah SAW menjawab, senantiasa mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Senantiasa mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ini solusi dari Rasulullah SAW. Lantas saya bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, bagaimana bila mereka tidak memiliki jamaah dan tidak pula pemimpin? Bagaimana wahai Rasul? Beliau bersabda, tinggalkanlah semua golongan itu, walau engkau harus menggigit akar pohon sampai menemui ajal dalam keadaan demikian. Disuruh menggigit geraham. Ikuti sunnah Nabi SAW. Kalau tidak ada jamaah, tinggalkan semua golongan itu, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai menemui ajal dalam keadaan demikian. Itu pesan Nabi SAW. Yang membentuk kepribadian Hudzaifah al-Yaman semakin kokoh untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan hati-hati ketika ada orang-orang yang mengikuti bukan petunjuk Nabi SAW, bukan sunnah Nabi SAW, atau dai yang mengajak kepada neraka. Dia disuruh hati-hati dan yang keadaan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslim dan pemimpinnya. Kalau tidak ada, tinggalkan. Kemudian, apakah Anda tidak memperhatikan ucapannya?
Orang-orang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tetapi saya menanyakan kepada tentang kejahatan, karena takut akan terlibat di dalamnya. Hudzaifah bin Al-Yaman menjalani kehidupan ini dengan mata terbuka dan hati waspada terhadap sumber-sumber fitnah dan liku-likunya demi menjaga diri dan memperingatkan manusia terhadap bahayanya. Ia mampu melihat rahasia kehidupan dunia dan mengkaji pribadi orang serta meraba situasi. Itu kelebihan daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, di mana beliau bisa meraba situasi seseorang. Begitu cerdasnya. Semua masalah itu diolah dan digodok dalam akal pikirannya, lalu dituangkan dalam ungkapan seorang filosof yang arif dan bijaksana. Ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangkitkan Muhammad SAW. Beliau menyeru manusia dari kesesatan kepada kebenaran, dari kekafiran kepada keimanan. Sebagian orang pun menyambut seruan beliau dengan kebenaran itu, yang mati menjadi hidup, dan sebaliknya dengan kebatilan yang hidup menjadi mati. Itulah bagaimana kondisinya. Nabi SAW mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melenyapkan kebatilan. Kemudian masa kenabian berlalu dan disusul oleh masa kekhalifahan menurut jejak beliau. Setelah itu tiba giliran zaman raja-raja yang zalim. Di antara manusia ada yang menentang, baik dengan hati maupun dengan tangan dan lisannya. Ada yang menentang dengan hati, tangan dan lisannya. Mereka lah yang benar-benar menerima kebenaran. Di antara mereka ada yang menentang dengan hati dan lisannya. Jadi ketika ada dakwah, ada yang menerima kebenaran, ada yang menentang kebenaran. Menerima dengan lisannya, dengan hatinya ada. Yang menentang pun ada. Tanpa ikut sertakan tangannya. Maka golongan ini telah meninggalkan suatu cabang dari yang kebenaran. Ada pula yang menentang dengan hatinya semata. Menentang hatinya semata tanpa mengikut sertakan tangan dan lisannya. Itulah liku-liku dakwah. Liku-liku dakwah. Dan kita juga harus memahami bagaimana kondisi orang ketika diajak. Ada yang menentang dengan hatinya, ada yang menentang dengan hati dan tangannya, ada yang menentang dengan lisannya, ada yang menerima dengan hatinya, lisannya dan tangannya. Maka golongan ini telah meninggalkan dua cabang dari kebenaran. Dan ada pula yang tidak menentang sama sekali, baik dengan hati, tangan maupun lisannya. Maka golongan ini adalah mayat-mayat bernyawa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kondisi bagaimana ketika seseorang berdakwah. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Itu yang dilaksanakan juga oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Kemudian kondisi hati seorang menurut Hudzaifah bin Al-Yaman itu ada 3 bentuk. Kondisi hati seorang ada 3 bentuk. Ia juga berbicara tentang hati beserta kehidupan petunjuk atau sebaliknya. Kesesatan di dalamnya. Ia menuturkan hati itu ada 4. Maaf, di sini ada 4, bukan 3. Ada 4 macam. Pertama, hati yang tertutup. Itulah dia hati orang-orang kafir. Di sini ada 4, mohon maaf, ada 4. Pertama, hati yang tertutup adalah hati orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran. Hati yang terbuka, hati yang bermuka 2, itulah dia hati orang-orang munafik. Yang kedua, hati yang bermuka 2. Jadi ya
dia mengikuti kekafiran, dia juga ikut berbaris dengan kaum muslimin. Ini hanya hati bermuka dua. Ini orang-orang munafik. Hati yang suci, bersih, dan di sana ada pelita yang menyala. Yang ketiga adalah hati yang bersih, suci, dan di sana ada pelita yang menyala. Inilah hati siapa coba anak-anak semuanya? Hati orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang menyala. Dan hati yang berisi keimanan dan kemunafikan yang keempat. Keimanan dan kemunafikan. Ini yang keempat. Perumpamaan keimanan itu seperti sebatang kayu yang dihidupi air yang bersih. Sedangkan kemunafikan itu tidak ubahnya bagai bisul yang diairi darah dan nanah. Kamu tahu kan bisul itu kan menafikan. Bisul yang besar kemudian ada nanahnya, darah yang tidak kotor. Itu ibaratnya orang munafik seperti itu, yang berbahaya. Manakah di antara keduanya yang lebih kuat? Itulah yang menang. Jadi kalau tadi perumpamaan keimanan itu seperti sebatang kayu yang dihidupi air yang bersih. Kayu dihidupi air yang bersih. Itu akan lebih kuat dan nyaman. Itulah keimanan. Tapi kemunafikan seperti bisul. Bisul yang dia diselimuti oleh nanah yang rapuh dan berbahaya. Itu kondisi hati seseorang menurut Hudzaifah. Jadi pertama, hati yang tertutup, itu orang kafir. Yang kedua, hati yang bermuka dua, itulah orang-orang munafik. Yang ketiga, hati orang yang bersih, itulah orang-orang mukmin. Dan yang keempat, hati yang berisi keimanan dan kemunafikan. Tentu yang paling tepat adalah yang ketiga, hati orang yang beriman. Kemudian pengalaman Hudzaifah yang luas tentang kejahatan dan ketekunannya untuk melawan dan menentangnya, menyebabkan lidah dan kata-katanya menjadi tajam dan pedas. Hal ini diakuinya kepada kita secara kesatria. Hal ini diakuinya kepada kita secara kesatria, ya, kesatria maksudnya dalam ungkapannya. Saya datang menemui Rasulullah SAW. Lalu saya berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, lidahku agak tajam terhadap keluargaku. Lidahku agak tajam terhadap keluargaku. Dan saya khawatir bila hal itu akan menyebabkan saya masuk neraka." Dia menyampaikan kepada Rasulullah, lidahku agak tajam terhadap keluargaku, saya khawatir akan masuk neraka disebabkan lidahku yang tajam. Rasulullah SAW pun bersabda, menanggapi, "Mengapa engkau tidak beristighfar?" "Sungguh aku beristighfar kepada Allah tiap hari 100 kali. Jadi ketika Hudzaifah bin Al-Yaman mengadukan kepada Nabi SAW tentang kondisinya yang tajam lisannya dan khawatir dengan lisan yang tajam ini menyebabkan akan dimasukkan neraka, maka Nabi SAW memberikan nasihat kepadanya, "Kenapa kamu tidak banyak istighfar? Kenapa kamu tidak beristighfar? Padahal aku beristighfar kepada Allah tiap hari 100 kali. Ini Nabi SAW. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, mau istighfar kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita? Nah, Hudzaifah pun dinasihatkan oleh Nabi SAW. Nah, itulah dia Hudzaifah, musuh kemunafikan dan sahabat keterbukaan. Itu Hudzaifah, musuh kemunafikan dan sahabat keterbukaan.
tokoh semacam ini bisa dipastikan imannya teguh dan kecintaannya mendalam. Demikianlah pula halnya Hudzaifah dalam keimanan dan kecintaannya. Jadi beliau sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang imannya kokoh, yang mantap. Makanya beliau merupakan musuh kemunafikan dan teman keterbukaan. Dari ungkapan ini kita juga bisa mengambil hikmah, ya, bahwasanya dengan kemunafikan itu akan menumbuhkan kejelekan dan dengan keterbukaan akan menumbuhkan kebaikan. Ini seharusnya kita pahami semuanya. Makanya ada istilah nahwu, kalau ingin sebuah lembaga itu tegar, tinggi, menjulang, ini kata ulama nahwu, wa ala raf'ihi al-fathu. Kalau ingin menjulang sebuah lembaga, sebuah organisasi, maka harusnya al-fathu. Fath, apa artinya? Terbuka. Terbuka. Ketika terbuka, baik masalah keuangan, mungkin di pemerintahan atau di sebuah organisasi, lembaga, yayasan, sekolah, keterbukaan, maka menjadikan orang semakin mudah dan percaya semakin tinggi. Maka ini merupakan pintu kebaikan. Itu tadi slogan atau ungkapan yang disampaikan untuk Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau musuh kemunafikan dan teman keterbukaan. Kembali kepada masalah bahwa ia menyaksikan ayahnya yang telah beragama Islam gugur di perang Uhud. Berikutnya adalah kisah atau kaitannya dengan ini adalah kematian ayahnya. Kematian ayahnya. Jadi ayah beliau meninggal terkena pedangnya oleh seorang muslimah karena dituduh atau dikira dia adalah munafik. Ternyata bukan. Yang sampai akhirnya suruh bayar diat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sama Hudzaifah bin Al-Yaman ini ditolak. Bahkan hasil diat itu dibagikan kepada orang lain. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan. Ia menyaksikan ayahnya yang telah beragama Islam gugur di perang Uhud dan di tangan seorang muslimah yang melakukan kekhilafan karena menyangka sebagai orang musyrik. Jadi disangka ayahnya Hudzaifah ini adalah orang musyrik. Maka dibunuh pada muslimah ini. Hudzaifah melihat dari jauh pedang sedang dihujamkan kepada ayahnya. Hudzaifah melihat dari jauh pedang mau dihujamkan sama ayahnya. Ditunjukkan kepada ayahnya, berteriak, ayahku, ayahku, ayahku. Dia nyampaikan Hudzaifah kepada orang, ini ayahku, ayahku, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Ini seorang muslim. Ya, dia nyampaikan jangan ayahku, tapi takdir Allah menetapkan lain. Dan ketika kaum muslimin mengetahui hal itu, mereka pun diliputi suasana duka. Ya, Hudzaifah mengatakan, ayahku, ayahku, ayahku. Tapi dikira tadi oleh pembunuh tadi adalah dikira dia orang musyrik. Dibunuh sehingga terbunuhlah dia. Akhirnya ketika melihat kondisi demikian, mereka pun diliputi suasana duka. Mereka semua membisu. Namun sambil memandangi mereka dengan sikap kasih sayang dan penuh pengampunan, Hudzaifah berkata, semoga Allah mengampuni kalian karena Dia Maha Penyayang. Di antara yang menyayangi. Jadi Hudzaifah tidak dendam, tapi menyampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian karena Allah adalah Maha Penyayang. Kemudian dengan pedang terhunus ia maju ke medan pertempuran yang sedang berkecamuk.
dan membaktikan tenaga serta menunaikan kewajibannya. Akhirnya peperangan pun berakhir dan berita terbunuhnya ayahnya tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Peperangan bercamuk, kemudian tadi terbunuh ayahnya, terdengar oleh Nabi SAW kalau ayahnya Hudzaifah meninggal, terbunuh. Beliau pun memerintahkan agar membayar diat atas kematian ayahnya Hudzaifah, itu Husail bin Jabir. Kalau begitu, karena terbunuh dia dan dia seorang muslim, maka suruh bayar diat. Tapi apa? Namun Hudzaifah menolak tebusan tersebut dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslimin. Subhanallah. Subhanallah, beliau memaafkan dan bahkan ketika dikasih untuk dendanya, denda ini diatnya diberikan kepada kaum muslimin. Subhanallah. Hal itu semakin menambah sayang dan tingginya penilaian Rasulullah SAW kepada dirinya. Allahu Akbar. Nabi melihat Hudzaifah demikian sikapnya, begitu sayang kepada sesama, bahkan dikasih dia tadi, dia tolak, sudah dikasihkan kepada kaum muslimin. Tambah sayang Nabi SAW, tambah sayang Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Coba bayangkan kita, orang tua, ayahnya dibunuh oleh temannya sendiri karena disangka orang musyrik. Tapi beliau memaafkan, bahkan ketika dikasih dia kasihkan kepada kaum muslimin. Subhanallah. Itulah sosok Hudzaifah. Sosok kepribadian Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian, keimanan dan kecintaan Hudzaifah tidak mengenal lelah dan lemah. Bahkan tidak ada yang mustahil baginya ketika perang Khandaq, yakni setelah merayapnya kegelisahan dalam barisan kafir Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dari golongan Yahudi. Rasulullah SAW bermaksud mengetahui perkembangan terakhir di lingkungan perkemahan musuh-musuhnya. Ketika itu malam gelap gulita dan menakutkan. Angin topan dan badai mengamuk, seolah-olah hendak mencabut dan menggulingkan semua gunung di padang pasir dan berdiri tegak di tempatnya. Kondisi angin topan datang, seakan-akan gunung itu meletus, mau digulingkan. Kondisinya sudah begitu mengerikan. Gelap lagi, suasana gelap. Suasana saat itu mencengkam hingga menimbulkan kebimbangan dan kegelisahan, mengundang ketakutan dan kecemasan. Sementara itu kelaparan telah mencapai saat-saat yang gawat di kalangan para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW pada saat seperti itu, siapakah yang memiliki kekuatan apapun bentuknya dan berani berjalan ke tengah-tengah perkemahan musuh, menyibak bahaya besar yang sedang mengancam, menghantui dan memburunya, untuk secara diam-diam menyelinap ke dalam dan menyelidiki keadaan mereka? Nabi SAW menyampaikan, ayo, siapa yang berani masuk ke barisan musuh? Kemudian dia masuk di barisannya, kemudian memata-matai, melihat kondisi bagaimana orang-orang kafir Quraisy. Kemudian menyampaikan laporannya kepada kami, kepada Rasulullah SAW. Siapa yang berani? Maka ternyata yang memberanikan diri, berani untuk maju dan masuk ke barisan orang-orang kafir Quraisy ketika dalam keadaan gelap gulita adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, bagaimana kisah berikutnya? Ketika Hudzaifah bin Al-Yaman ini masuk ke barisan orang-orang kafir Quraisy, ketika gelap gulita, dalam kondisi yang mencekam, yang bahaya, angin topan begitu kencang, tapi beliau masuk ke barisan kaum kafir Quraisy. Bagaimana kisah berikutnya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhirnya
kita tutup dulu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita, pada anak-anak semuanya untuk bisa terus mengkaji kisah-kisah anak soleh. Dan kisah Hudzaifah bin Al-Yaman ini sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.